Dengan Ibu Elok Wahyu Hidayat selaku Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Belu. Nah, pendengar di ujung telepon, kalau tadi kita coba menghubungi Ketua Komisi 3 tidak terhubung, tapi saat ini saya sudah dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belu, Bapak Siprianus Temu. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak Sipri. Selamat pagi, Bung Egi. Selamat pagi para pendengar setia RRI Kabupaten Belu. Ya, Pak Sipri, ini bicara soal JPS, kita ketahui bahwa hari Jumat kemarin juga hampir dilangsungkan juga aksi demo, ini kaitan juga dengan JPS begitu. Saya sebenarnya hubungi Pak Beni tapi tidak terhubung, tapi saya ingin dengar dari pimpinan DPR, bagaimana apa yang dilakukan selama ini bersama Dinas Sosial begitu dalam menjawab apa yang menjadi harapan dan juga ditunggu oleh masyarakat kita kaitan dengan bantuan JPS ini. Silakan Pak Sipri. Baik, terima kasih Bung Egi. Terkait bantuan dana JPS itu sesuai dengan perintah aturan dan juga dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dianggarkan dana JPS. Kabupaten Belu itu sudah menganggarkan dana JPS untuk masyarakat Belu yang berhak menerimanya. Nah, penganggaran itu sudah terakomodir atau termuat di dalam APBD kita untuk tahun 2022 ini. Namun, beberapa kali kita minta untuk dana ini bisa secepatnya disalurkan kepada para penerima atau mereka yang berhak untuk menerima dana JPS. Namun, selalu ada alasan-alasan klasik yang biasa disampaikan kepada DPR, yaitu masih adanya verifikasi data atau verifikasi penerima bantuan, sehingga katanya tidak terjadi pendobelan penerima manfaat tersebut. Nah, inilah yang belum terrealisasi sampai sekarang dengan alasan ini. Sebenarnya, kalau soal verifikasi, soal penyesuaian data, ini hal yang bukan krusial yang harus kita menunggu sampai berbulan-bulan. Yang harusnya verifikasi seperti ini cukup memakan waktu, mungkin 1 bulan sudah bisa kita mengeksekusi dana JPS tersebut. Nah, yang menjadi kendala verifikasi itulah yang menjadi pertanyaan DPR. Apa sih kendala yang luar biasa sehingga verifikasinya tidak selesai-selesai dan dana JPS tersebut tidak diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Nah, ini menurut kami satu kelemahan yang ada pada pemerintah yang merupakan hak orang yang tidak disalurkan sampai sekarang. Sementara dana itu sudah tersedia di dalam APBD tahun 2022. Ini yang terjadi. Nah, sedikit lagi kita akan masuk pada sidang pertanggungjawaban, setelah itu sidang perubahan. Kalau sampai sidang perubahan juga belum disalurkan, maka disayangkan itu. Oke. Dana yang sudah disediakan. Bapak Sipri, di sini juga ada Ibu Elok Wahyu Hidayat selaku Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Belu. Saya langsung lempar ke sana dulu karena seperti Bapak sampaikan, kenapa sampai makan waktu begitu lama, Ibu Elok? Apakah memang aturannya seperti itu atau masalahnya di mana yang dipersoalkan oleh Pak Sipri ini? Kenapa sampai berbulan-bulan gitu? Ditanggapi itu dulu. Terima kasih. Sebetulnya waktu kenapa lama berbulan-bulan, kami tidak kerja sendiri, seperti tadi saya ungkapkan. Jadi data kita kembalikan di kelurahan dan juga desa. Nah, dari mereka itu yang prosesnya cukup lama. Kami datang, data belum ada. Kadang data dikembalikan, tidak diverifikasi sama mereka, kami kembalikan lagi. Karena kami secara otomatis perlu data yang valid, seperti itu. Mungkin itu karena proses lamanya itu bukan hanya dinas sosial yang bekerja, karena data otomatis kami bicara penerima JPS
kami kembalikan ke desa sama kelurahan. Kami juga sudah pendekatan sama mereka. Data terakhir kami terima itu awal Februari. Kenapa 17 Februari SK-nya baru selesai? Data dari kelurahan itu terakhir kami terima, ada yang baru memberikan ke dinas sosial itu awal Februari 2022. Ya, Pak Sipri, bagaimana menanggapi ini kan karena proses memang seperti itu, Pak Sipri. Iya, baik Ibu Elo. Memang kalau verifikasinya sistem tidak menjemput bola, itu agak repot. Harusnya pemerintah sekarang yang ada ini melaksanakan verifikasi itu dengan sistem jemput bola. Tidak lagi kita menunggu. Kalau prosesnya kita menunggu dari desa, menunggu dari kelurahan, ini akan menjadi lambat seperti sekarang. Bahkan bisa-bisa tidak terrealisasi dalam tahun 2022. Ini menurut saya konsentrasi pemerintah kabupaten, mulai dari bupati sampai dengan sekda, itu harus turun tangan langsung dan melihat di mana sih titik lemahnya. Bukan kita duduk dari belakang meja lalu kita mengatakan verifikasi belum dapat. Minta maaf Ibu Elo, saya kritik agak tajam ya, karena memang ini haknya masyarakat yang tidak terbayarkan sampai dengan sekarang. Ini mau masuk bulan ke-6. Ini sama juga dengan dana TPP bagi tunjangan perolehan penghasilan bagi PNS. Ini ada beberapa dana-dana yang diberikan kepada masyarakat maupun menunjang kerja kinerja PNS, saya singgung sedikit ke TPP, juga tidak dibagikan. Nah ini kalau nanti dibawa ke sidang perubahan, akan dipertanyakan, apakah masih pas dana ini, ataukah masih bisa dibagikan, atau tidak. Karena bisa kita kembalikan, diambil menjadi uang yang tidak bisa terpakai pada dana perubahan nanti. Nah untuk itu, saran saya, mulai sekarang, turun dan jemput bola. Data itu bagaimana? Kesalahannya apa? Yang rumitnya di mana? Ini yang harus diikuti, sehingga proses verifikasi itu tidak makan waktu berbulan-bulan. Ini negara saja memverifikasi itu hanya paling lambat 1 bulan sudah selesai dia bayar. Kita kabupaten sekecil ini itu bisa verifikasi sampai 6 bulan ini. Ya, Ibu Elo, menurut saya tidak elegan dalam melaksanakan pemerintahan ini. Ingat, berikanlah kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat. Berikan kepada Kaiser apa yang menjadi hak Kaiser. Ini hak rakyat. Begitu. Jadi berikanlah kepada rakyat supaya rakyat itu merasakan bahwa inilah bantuan pemerintah yang mereka dapatkan. Ya, Pak Sipri. Demikian. Pak Sipri, tadi disampaikan juga Ibu Elok bahwa ini nanti akan dibawa ke dalam sidang perubahan. Sedangkan Bapak menanti bahwa sebelum sidang perubahan itu sudah harus dibagikan. Ini seperti apa ini sebenarnya? Ya, kami dari DPR terus mendorong untuk sebelum sidang perubahan harus dibayarkan. Karena anggaran itu sudah terakomodir di dalam APBD 2022. Nah, Ibu Elo, kalau dibawa ke sidang perubahan, berarti ajukan ada anggaran baru. ketidakberesan dalam kinerja pemerintah. Secara otomatis penilaiannya seperti itu. Ibu Elo, ditanggapi dulu. Ini menurut Pak Sipri bahwa anggarannya sudah ada. Jadi tidak harus tunggu pada perubahan lagi. Seperti apa? Apa memang seperti itu? Baik, terima kasih Pak Sipri. Pak Sipri Temu, mohon maaf sebetulnya ya kalau dibilang kita kinerja mungkin kurang bagus, tapi saya sudah berusaha untuk seoptimal mungkin. Karena kami baru masuk November, tanggal 8, 9 baru masuk, ada temuan. Pertama saya dikasih temuan belum ada BNPA-nya, kemudian kami koordinasi sama BPKP, kemudian BNBA-nya kami dapat. Nah setelah itu kami bergerak. Tetapi pada saat akhir November kita bergerak, dana kurang lebih tanggal 15 Desember itu kalau belum selesai harus dikembalikan ke pemerintah. Jadi kembalikan ke negara. Nah, setelah itu
kami terus berproses karena mohon maaf, memang kami jemput bola Pak. Kalau tidak jemput bola mungkin sampai sekarang juga belum selesai. Kemudian BPK juga turun untuk uji petik. Nah setelah BPK turun untuk uji petik semuanya selesai, kami juga sudah serahkan SK di keuangan, SK Perbuk terbaru juga sudah di keuangan. Mohon maaf ini masuk di perubahan anggaran karena di DPA 2022 di Dinas Sosial tidak ada. Tidak Jadi ada. kita usulkan di perubahan anggaran. Bagaimana Pak Sepri menanggapi ini Pak Sepri? Ya, apa yang dijelaskan ini saya kira ini prosedur kerja yang sebenarnya sudah harus dimulai dari awal-awal. Tapi kalau memang toh tidak bisa dieksekusi di sekarang dibawa ke perubahan, ya pasti akan menjadi pertanyaan besar. Yang kedua, ya yang merasa dirugikan itu masyarakat, penerima manfaat. Karena sebenarnya mereka sudah harus menerima, mereka punya hak. Selama ini kandas karena proses administrasi yang berjalannya belum maksimal sehingga belum bisa selesai sampai sekarang. Ini yang perlu kita bertegas kepada pemerintah dalam fungsi pengawasan kami. Tapi Pak Sepri, apa betul bahwa anggaran itu sebenarnya tidak dianggarkan pada tahun 2021 sehingga harus dianggarkan baru lagi di perubahan ini? Halo, Pak Sepri, ya. ini mungkin Ibu Elok yang mungkin sampaikan dulu, kenapa sampai harus dianggarkan gitu di perubahan nanti? Apakah memang di 2021 itu tidak komplit sampai di Desember begitu? Sebetulnya sudah komplit. Sudah Seperti komplit tadi ya? diinformasikan Berarti dikembalikan? karena ada temuan, iya. Oke. Karena yang belum bisa disalurkan itu kan kita kembalikan di ke pemerintah lagi. Jadi Kas negara. pada saat kas negara pada saat akhir awal Desember. Awal Desember ya. Tanggal 15 kalau tidak salah. Nah, karena data semuanya belum valid kan tidak mungkin kami membagikan daripada ada temuan lagi. Oke. Jadi kan harapannya kami data setelah kami upaya betul-betul dioptimalkan untuk valid, itu yang kita usulkan. Ya Pak Sepri, ini juga menarik tadi Ibu Elok juga sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ada 791 temuan dan 690 sekian ya Ibu ya? 636 ya, 636 penerima yang sebelumnya ini dihapus karena itu temuan karena menerima dobel dan sebagainya. Kalau DPR melihat ini seperti apa, terjadi pendobelan dan sebagainya, ini seperti apa? Oke, baik. Ibu Elo dan Bung Eji. Yang pertama, bahwa penganggaran itu DPR sudah menganggarkan. Itu dulu poinnya. Bahwa untuk bantuan JPS kepada masyarakat Kabupaten Belu dengan nilai yang sudah ditetapkan dalam APBD dengan jumlah penerima manfaat sudah kita siapkan, kita alokasikan. Nah, terkait penerimaan manfaat yang disampaikan oleh Ibu Elo tadi bahwa ada pendobelan sampai 791 dan juga setelah verifikasi ada 631, ini sesungguhnya kerja administrasi yang harus disesuaikan dengan jumlah ketersediaan dana. Ini saja sebenarnya. Kalau hasil verifikasi mengatakan bahwa penerima manfaat yang ada itu adalah 631 untuk memperoleh JPS, maka itu harus dibikin dalam bentuk SK Bupati dan dieksekusi pembayarannya. Sebenarnya hal tidak terlalu susah-susah amat ini JPS ini. Menurut saya dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena fungsi anggaran sudah kami lakukan. Ibu Elo, kalau 636 yang bermasalah ini, apakah mereka pernah menerima begitu? Maaf saya luruskan ya, di awal 6.577, kemudian setelah temuan berkurang menjadi 5.941. Nah yang dihapus yang 636 itu adalah yang ada double nik, ada duplikasi nik, ada
niknya tidak valid, ada double KK dan double bantuan. Apakah ada indikasi bahwa mereka terima double juga? Setelah dilihat ke bawah memang ada yang terima double. Ya, ini Pak Sipri, apa tanggapan Pak Sipri? Ada yang terpaksa juga menerima double begitu. Apakah DPRD juga akan melihat itu? Karena ini kan menggunakan anggaran daerah begitu. Ya, yang pasti kita dalam fungsi pengawasan itu tidak ingin adanya penerimaan double. Itu catatan penting. Yang kita inginkan adalah mereka yang menerima manfaat itu memperoleh manfaat yang merata. Artinya, ada penerima manfaat yang dapat dari provinsi, ada dari pusat, ada dari daerah, sehingga dia tidak mendapat pendobelan di situ. Nah, fungsi untuk mengontrol terjadinya pendobelan ini seharusnya sudah dilakukan dari awal tahun untuk kita bisa tahu mereka yang berhak menerima itu. Tapi kalau sekarang misalnya dari 6.577 yang disediakan, setelah verifikasi ada 594, terus terjadi lagi ada 636 penerima. Nah, ini sebenarnya ini sudah dilakukan validasi data yang maksimal dan diberikan kepada bupati untuk dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan mereka lah penerima manfaat dan dieksekusi. Kan dana bantuan ini kan haknya mereka yang harus dibayar, diterima. Jadi kalau kita bergali di balik verifikasi, di balik pendataan, di balik uji petik, nah ini minta maaf Ibu Eli, dari sisi Ibu Elo, dari sisi pengawasan saya mengatakan ini lamban ini sebenarnya. Dan apalagi harus dibawa kepada sidang perubahan lagi. Hal-hal seperti ini tidak perlu, langsung dibikin saja dalam bentuk surat keputusan bupati dan juga perubahan penjabaran. Tidak perlu dibawa kepada sidang perubahan, nanti dalam sidang perubahan baru disampaikan bahwa ketersediaan dana yang diberikan untuk penerima manfaat ada 6.000 sekian orang, tetapi hasil verifikasi ternyata penerima manfaat hanya sekian saja jumlahnya. Misalnya tadi ada 600 atau 500. Nah, inilah yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah dalam keputusan bupati untuk merubah penjabaran yang ada dalam penjabaran APBD oleh bupati. Baik. Nah, perubahan penjabaran itu tidak perlu menunggu perubahan. Kalau dia menunggu perubahan, maka penerima manfaat bisa terima di bulan November, Desember. Kesian lama sekali. Seperti apa, Ibu? Baik, Tapi terima saja. kasih Bapak. Nanti kami SK sudah selesai, tinggal kita Ya, usulkan. Pak Sipri, apakah Pak Sipri juga akan mendorong komisi terkait untuk bagaimana mendorong dinas sosial bahwa tidak perlu tunggu sampai perubahan begitu? ya. Baik, kebetulan saya Pak Bung Egi kemarin berada pada pembagian tugas kami 3 pimpinan itu. Ya. Pak Ketua dia mengkoordinir bidang tugas pemerintahan dan hukum. Wakil 1 berkoordinir sebagai koordinator bidang tugas perekonomian, dan saya koordinasi sebagai koordinator bidang tugas pembangunan, pendidikan dan kesehatan. Jadi dinas sosial ini ada pada bidang tugas saya sebagai koordinator. Dengan SK yang sudah ada itu, Ibu Elo, saya mendorong supaya kalau bisa mereka ini bisa dibagikan dana JPS yang punya hak itu, kalau bisa tidak usah menunggu sampai perubahan. Kalau sudah ada, dibagikan saja sesuai aturan. Toh itu juga tidak melanggar aturan, karena mereka punya hak yang diamanatkan oleh regulasi untuk diberikan kepada mereka. Baik. Tinggal saja penyesuaian data. Penyesuaian data ini kalau bisa tidak usah menunggu sampai perubahan. Karena hal-hal seperti ini bisa terjadi di dalam perubahan penjabaran APBD oleh bupati. Perubahan penjabaran APBD. Nah, perubahan penjabaran inilah yang nanti akan disampaikan menjadi catatan di dalam RAPBD perubahan nanti. Saya Baik. kira mekanismenya seperti itu. Baik.
Ya, kita harapkan nanti dinas sosial bisa tindak lanjut ya, Ibu Elo. Terima kasih Pak Ya. Sipri. Iya. Baik, Pak Sipri dan juga Ibu Elo, kita ini sudah di akhir. Saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu Elo untuk sampaikan apa kepada masyarakat, terutama mereka yang menanti, gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan dari pembagian GPS ini. Kami harapkan untuk ke depan-depan seandainya ada lagi GPS, kami mohon sekali semuanya kerjasama dan ayo kita sportif dan transparan. Seperti tadi Pak Sipri juga sebagai Wakil Ketua DPR juga mengungkapkan, alangkah indahnya kalau penerima bantuan sosial itu merata, jadi tidak ada lagi duplikasi, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan di identitas, karena itu penting. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Sipri, apa yang mau sampaikan untuk masyarakat kita, Pak Sipri? Oke, terima kasih Bung Egi, para pendengar setia RRI dan juga para penerima manfaat GPS. Saya menyampaikan sebagai anggota DPR dan juga salah satu pimpinan DPR meminta untuk bersabar sedikit. Kita mengharapkan dan kita mendorong pemerintah untuk secepatnya memberikan bantuan GPS ini kepada mereka yang berhak menerima itu untuk secepatnya diberikan, sehingga tidak terkesan adanya pembiaran atau lambannya urusan kita untuk memberikan kepada masyarakat. Ingat, yang tadi saya sampaikan, apa yang menjadi hak rakyat, berikanlah kepada rakyat. Dan juga selain GPS, kebetulan dalam kesempatan ini, momen ini, tidak ada salahnya saya juga memberi warning kepada pemerintah untuk TPP sebagai pendorong kinerja, semangat daripada aparatur sipil negara, ASN, yang sudah dianggarkan juga dalam APBD tahun 2022 sampai dengan hari ini belum eksekusi. Kami mendorong untuk secepatnya mengeksekusi itu, sehingga dapat meningkatkan kinerja para aparatur sipil negara yang sementara melaksanakan tugas mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya masyarakat Rebeli yang kita cintai. Demikian, Bung Egi. Baik, terima kasih Pak Sipri sudah bersama RRI Atambua pagi hari ini, Pak Sipri. Selamat beraktivitas kembali, Pak Sipri. Terima kasih, selamat siang. Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian wawancara kami di kesempatan pagi hari ini. Kita berharap bahwa diskusi pagi ini memberikan suatu pencerahan untuk masyarakat yang selama ini menanti ya. Seperti disampaikan, walaupun tadi Dinas Sosial menyampaikan bahwa akan dibawa ke sidang perubahan, tapi sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD bahwa ini bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Kita berharap bahwa ini nanti ditindaklanjut oleh teman-teman di Dinas Sosial ya, agar bisa secepatnya masyarakat mendapatkan bantuan itu. Terima kasih Ibu Elo sudah hadir di studio kami. Jangan bosan-bosan untuk hadir. Baik, pendengar, itu dia, saya Ega Roja harus pamit di kesempatan pagi hari ini dan sampai jumpa di lain waktu.